Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, jika sebelumnya pembukaan catur 4 kuda dimenangkan oleh putih pada zaman dahulu, saat ini pembukaan catur 4 kuda tapi dimenangkan oleh hitam, teman-teman. Dan dari beberapa partai yang dirangkum ini, teman-teman, adalah Grandmaster Superpower di eranya. Partai ini dimainkan oleh Louis Paulsen melawan Paul Morphy di American Chess Congress Championship 1858. Dimulai dari E4, E5, kuda F3, kuda C6, kuda C3, kuda F6 dijawab oleh Paul Morphy. D4, gajah ke B4 di sini. Langsung pin kuda, gajah ke B5. Sama-sama menaikkan gajah terang dan gelapnya, teman-teman. Kuda kali 4. Dan di sini menteri ke D3. D5 dibalas dengan kuda kali E5. Di posisi ini dari Paul Morphy langsung rokade, teman-teman. Putih ternyata rokade juga. Kuda kali E5 di sini dan pion kali kuda. Gajah kali C3 dibalas dengan pion yang memukul gajah. C6, gajah ke-4, menteri ke-5 dan gajah ke B3. Di sini, teman-teman, kesempatan Morphy memang untuk mengambil pion, tapi tidak dengan kuda. Paul Morphy memukul dengan menteri, yaitu mengajak pertukaran. Dan jika di sini, teman-teman, dipukul oleh menteri oleh putih, akan terjadi seperti ini. Benteng E1 karena takut terjadi cek, misalnya gajah ke-6 dan gajah ke B2. Tentu di sini kuda ke-4 kembali aman. Kembali ke posisi di saat menteri ini memukul pion. Gajah ke F4 dijawab oleh putih. Gajah F5 dan benteng A ke C1. G5, menteri kali C3. Dan di sini kuda kali C3, teman-teman. Perhatikan, gajah gelap dari putih sekarang terancam. Dan di sini dipukul oleh gajah. Dicek ke E2, H1 dan dipukul. Unggul kualitas dari Morphy. Benteng memukul kuda, benteng F ke E8 dan gajah ke F6. B5. Di sini gajah gelap dari putih sudah mengepin posisi raja. F3 dijawab oleh putih. A5, A3, gajah ke E6. Benteng ke D1, B4 dan pion kali pion. Pion kali pion, H3, C5, C3 dan di sini, teman-teman, diberikan cuma-cuma pion dari putih karena takut gajahnya nanti terdesak, alias tidak ada jalan, harus kehilangan perwira. Diterima oleh Morphy. Gajah ke C2 dan benteng ke A2. Tentu di sini tetap mengancam gajah dan langkah gajah terang dari putih ini terbatas, teman-teman. Jika di sini gajah ke D3, akan datang B2 memaksa pertukaran. Dan setelah dipukul akan terjadi langkah seperti ini. Persiapan promosi tentu dijaga. C4, gajah G5 dan dilanjutkan dengan C3. G1 raja misalnya, benteng ke A8 dan F2. Setelah D4 ini, promosi mustahil untuk bisa dihindari, teman-teman, karena akan kehilangan satu perwira lagi dari putih. Kembali ke posisi di saat benteng A2, langkah partai benteng ke C1, teman-teman. Benteng A ke E8 akan memaksa pertukaran di sini, gajah G5. Benteng ke A1. Di langkah ini sebenarnya dari putih sudah boleh menyerah, teman-teman. Tapi masih dilanjutkan dengan gajah ke B1, masih mencoba bertahan, dan satu langkah dari ini ternyata putih atau Louis Paulsen menyerah dengan C2. Karena jika dilanjutkan pun, teman-teman, langkah terbaik adalah memukul pion. Dipukul benteng, setelah itu dipin langsung benteng A1.
alias kehilangan juga ujungnya perwira teman-teman. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini teman-teman dimainkan oleh Emanuel Zultowski melawan Zukertort di Berlin pada tahun 1889. Dimulai dari E4, E5, kuda C3, kuda C6, gajah C4, F6 kuda F3. Di sini teman-teman langsung dipukul pion E4 oleh hitam. Tentu di sini ketika dipukul dengan kuda sama-sama akan hilang, tapi langkah putih mengerti akan hal itu langsung membuang gajah cek, raja kali gajah dan kuda kali E4. Gajah ke E7 dibalas dengan kuda ke G5 teman-teman. Dia tetap memaksa untuk cek. Langsung dipukul oleh gajah, langsung datang cek teman-teman. Dan setelah G6, maka di sini mengajak pertukaran menteri. D5 mengabaikan itu dari hitam dan dipukul menterinya. Benteng kali menteri. Di sini kuda kembali cek teman-teman. Raja G7, D3, kuda ke D4. Tentu di sini kuda untuk mengancam pion C2 teman-teman, sekaligus menggarpu benteng. Dan jika di sini raja ke D2 teman-teman, langkah terbaiknya untuk menjaga akan datang benteng ke F8, melirik pion yang di F2 tentunya. F1 maka H6. Tentu di sini kuda dipaksa untuk mundur. Kemanapun kuda ini teman-teman, akan terjadi peraduan dan unggul satu pion jadinya dari hitam. Kembali ke posisi di saat kuda D4. Dari putih membiarkan ancaman itu teman-teman, memilih untuk mengamankan rajanya dengan rokade. Kuda kali C2 mengancam benteng B1 dan benteng ke E8. B3, gajah F5 dilanjutkan dengan D1 benteng. Kuda ke B4, gajah ke A3 di sini. Dibalas dengan kuda memukul pion D3, G4. Sekarang pertukarannya apakah harus kehilangan gajah atau harus kehilangan kuda dari hitam teman-teman. Tapi langkah ini dijawab dengan langkah sederhana, dengan memukul pion F2 kuda, yakni meminta pertukaran kualitas atau ditukar dengan dua pion. Langkah tawaran hitam ini teman-teman. Dan jika pilihan langkah ini raja memukul kuda teman-teman, tentu di sini ditukar kualitas, dipukul oleh benteng B6. Arus pion di sini sangat banyak di sentrum teman-teman, susah untuk dibendung nantinya di permainan akhir. Kalaupun benteng D1 dijaga tentunya. F3, C5 dan E2. Badai pion ini susah untuk dibendung pada di permainan akhir nantinya teman-teman. Setelah E4 tentu di sini kesulitan untuk langkah kuda, yang mana terdesak satu persatu nanti perwiranya, ujung-ujungnya dikembalikan lagi dan hitam unggul kualitas. Kembali ke posisi di saat kuda memukul pion, langkah partai di sini benteng memukul pion D5, artinya minta kembali pion saja dari putih. Dan di sini dari hitam teman-teman, tidak memukul benteng yang di B1, melainkan kuda memukul pion G4, lebih memilih untuk serangan daripada harus menukar kualitas teman-teman. Benteng B ke D1, kuda G3, benteng ke D7 cek. Dengan sangat berani dan percaya diri teman-teman, dia menukar kualitas, dipukul oleh gajah. Lagi-lagi cek H6. Setelah H6 ini teman-teman, ketika dipukul oleh benteng tentunya
dia harus kehilangan kuda. Langkah partai, kuda ke F7. H5. Semakin sedikit pilihan langkah dari hitam sekilas teman-teman. Gajah ke C1 dengan mengancam kuda di sini. Kuda F5. Dilanjutkan dengan kuda G5. Tentu di sini ancamannya adalah pion. Dan di sini H6 teman-teman. Mengusir kuda terlebih dahulu, tapi langkah cerdik dari putih langsung dipin benteng ke H7. Perhatikan teman-teman. Satu langkah dari ini, dari putih menyerah. Dengan dijawab benteng A ke D8, ancaman cek yang harus kehilangan gajah. Di sini ada dua jawaban terbaik. Jika kuda ke E4 teman-teman, untuk mengancam cek sekaligus menggarpu benteng, akan datang benteng ke E7 memaksa pertukaran. Dan setelah dipukul, tentunya dipukul oleh kuda dan tidak ada kemungkinan untuk kualitas. Hanya di sini terbaik dari putih mengambil pion saja teman-teman. Baik. Tapi kualitas tetap kalah sekaligus dengan pion. Dan jika di sini teman-teman F3, maka lebih babak belur lagi. Karena akan datang D1 cek, F2 dipukul. Makanya di posisi benteng ini dari putih menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Masih di American Chess Championship 1889 teman-teman. Putih dipegang oleh William Henry dan hitam dipegang oleh Mikhail Chigorin. Dimulai dari E4, E5, kuda F3, C6, C3 kuda F6 dan D4. E kali D4, kuda kali D4, dibalas dengan gajah ke B4, kuda kali C6 di sini langsung. B kali C6, gajah ke D3, D5, E5. Kuda G4. Di sini teman-teman, dari kedua pemain memilih langsung sama-sama rokade. Setelah hitam rokade teman-teman, jika di sini putih memilih untuk benteng ke E1 melindungi pion, akan datang gajah ke C5. Tentu di sini ancaman cek. E2 langkah terbaik, H4. Lagi-lagi double ancaman di sini. Ketika H3 misalnya, maka di sini dipukul oleh kuda. Benteng di sini menjadi pertaruhannya, ditukar kualitas, dipukul oleh gajah. H1 dipukul. Tentu ketika dipukul ini teman-teman, checkmate. Kembali ke posisi di saat selesai rokade dari putih. Dia mengancam kuda dengan H3 teman-teman. Kuda kali pion dan langkah brutal dari putih mencoba mencari keuntungan dengan memukul cek H7 karena dia akan mendapatkan kuda juga teman-teman. Akhirnya diterima. H5 cek G8 dan dipukul kuda ini. Sangat akurat perhitungan dari putih, tapi setelah benteng ke E8 dia sudah mulai kehilangan kendali. G3 dia. Untuk ancaman gajah akan naik ke H6. F5 dibalas dengan G5. Menteri ke D7, benteng A ke C1 dan dijawab dengan benteng ke E6. Tentu di sini ancamannya apakah mau disusun oleh hitam atau mengancam gajah gelap putih. F4 dibalas dengan gajah langsung memukul pion. Gajah memukul kuda yang di C3 teman-teman. Di sini jika dipukul oleh menteri, dia memilih untuk memukul gajah, akan terjadi langkah seperti ini teman-teman. Setelah diancam, tentunya B1 mengancam balik. E5 benteng ke E1 di sini. Menteri ke D6.
F4 langkah terbaiknya, maka di sini akan datang D4 cek. Setelah ke H2 teman-teman, tentu di sini tidak ada kerugian dari kedua pemain. Kembali ke posisi di saat gajah memukul kuda ini teman-teman. Langkah partai ternyata dia tertarik dengan gajah gelap. Benteng ke E2. Perhatikan teman-teman, ancaman hanya sederhana dari hitam, yaitu pion yang di C2, tapi dijawab dengan A4. Dia betul-betul ingin membela. Benteng A ke E8 di sini, gajah ke E3. Di sini teman-teman, setelah hitam ingin menjebak perwira dari hitam, berharap unggul kualitas nantinya, langsung dibuang oleh hitam. Dan jika di sini tidak dipukul misalnya G3, tentu unggul kualitas terlebih dahulu. Walaupun dipukul dengan raja teman-teman, maka akan datang benteng yang mukul. Dan setelah dipukul, tentu H2, persiapan untuk ancaman cek berikutnya teman-teman. Misal pun G4, D6. Desakan ini susah untuk dihindari nantinya. Terbaik di sini adalah mengadu teman-teman. Dan setelah mengadu, tentu di sini H1 terlebih dahulu. E2, maka di sini dipukul. Sementara menteri ini hanya terjadi pertukaran. Baik. Kembali ke posisi di saat gajah ini memukul pion H3 teman-teman. Langkah partai diterima. Benteng di sini memukul gajah untuk meloloskan rencana dari hitam. Benteng C ke E1, dia malah mengajak pertukaran teman-teman. Dan dibalas menteri kali H3. Jika di sini dipukul, tentu checkmate. Baik. Langkah partai dimainkan oleh putih. Benteng kali benteng. Dan di sini benteng kali E2 teman-teman. Benteng di sini menjawab ke B1. Satu langkah dari ini, dari putih menyerah. Kemana langkah yang membuat putih menyerah? Adalah benteng ke E4. Di partai teman-teman, putih menyerah. Kok bisa? Karena menteri terancam. Jika di sini langkah terbaiknya kemungkinan memukul pion, maka langsung checkmate teman-teman. Atau dicek terlebih dahulu, dia hanya bisa lari, dan setelah itu tidak ada lagi kesempatan untuk cek. Dia harus menggeser menteri atau kehilangan menteri. Makanya di posisi benteng E4, dari putih langsung menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Michael Polowick melawan Emanuel Lasker pada tahun 1889 di Konsultan Game Championship teman-teman. Dimulai dari E4, E5, kuda F3, C6, gajah C4, kuda F6 dan kuda C3. Kuda kali E4. Dipukul langsung oleh gajah cek, dipukul oleh raja dan kuda kali E4. D5. Kuda G3, E4 dan kuda G1 teman-teman. Tentu pion sentrum dari putih ini walaupun kalah posisi karena raja harus bergeser karena tidak bisa rokade, tapi di sisi lain pion sentrum menguasai dari langkah hitam teman-teman. Gajah C5 dan dibalas dengan kuda ke E2. Persiapan untuk rokade dijawab dengan menteri F6. Tentu ancamannya adalah checkmate. Rokade pendek H5. Kuda C3. Melirik pion yang di D5 H4. Dari hitam mengabaikan itu teman-teman. Kuda kali D5, menteri G5. Tentu di sini ada dua perwiranya yang terancam. Langkah partai, kuda memukul E4. Menteri kali E4,
dan dibalas kuda kali C7. Lagi-lagi dia mengancam untuk bentengnya, teman-teman. Kuda ke D4. Tentu langkah taktikal ini untuk memblok kemungkinan dari putih mengadu menteri, teman-teman. Jika di sini dipukul, H3 tentunya. Dipukul lagi, maka di sini gajah. Ancamannya di sini adalah checkmate. Langkah terbaik F3, G6. Dan di sini hanya bisa lari, teman-teman, yaitu ke F2 terbaik. Dipukul terlebih dahulu di sini, teman-teman. Sekaligus dicek, dan langkah terbaiknya hanya menutup D4. Setelah D4 tetap checkmate, teman-teman. Baik. Jika di posisi tadi memilih langkah itu, teman-teman, tapi langkah partai dari putih mengancam dengan D3. Setelah diancam D3, menteri ke C6, yaitu melirik kuda dan membiarkan kuda itu mengambil benteng, teman-teman. Gajah ke E3, ternyata dia khawatir atas langkah itu. H3 di sini, F3. Dipukul sekaligus mengancam benteng. Benteng ke F2. Sudah mulai ketakutan dia, teman-teman. Sekarang menteri memukul kuda di C7. Tentu di sini sudah kembali lagi perwira dari hitam. Benteng di sini memukul sekaligus mengancam pion lemah dari hitam, yaitu G7, dibalas dengan kuda kali C2, teman-teman. Di sini tentu memaksa peraduan. Dan di partai, teman-teman, di langkah ini dari putih menyerah. Di sini ada dua kemungkinan langkah terbaik. Langkah pertama, teman-teman, ketika dipukul oleh menteri, tentu namanya ini konyol, akan datang cek. Setelah dicek, F1 langkah terbaiknya, maka akan dipukul di sini. Benteng kali C2, di sini cukup F4, sudah akan memblok langkah semuanya. Dan dari hitam unggul 2 perwira, teman-teman. Kemungkinan yang kedua, bagaimana kalau dipukul dengan benteng? Akan datang cek. Setelah F1, menteri ke F4. Lagi-lagi di sini ancamannya adalah pion yang di H2, teman-teman. Menteri ke2 langkah terbaik, gajah ke H3. Setelah dicek, tentu dia akan lari ke E1 langkah terbaiknya. Benteng A ke 8, raja ke D1, gajah ke D4, menteri D2. Menteri di sini memukul F3. Dan setelah C1, karena tidak ada pilihan langkah, menteri harus hilang, teman-teman. Makanya di posisi tadi dari putih menyerah, teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai ini dimainkan oleh Joseph Noah melawan Zakovic di Kongres American Championship 1892. Dimulai dari E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, kuda F6, kuda C3, kuda kali E4 di sini. Jika di sini, teman-teman, kita praktekkan sebentar kuda kali E4, maka dipastikan sama-sama kembali. Gajah di 3 langkah terbaik, maka di sini tetap kembali, teman-teman. Hanya bedanya struktur dari permainan menjadi berbeda. Tentu di sini kuda D4 mengajak pertukaran, dan jika di sini dipukul oleh pion, maka tambah runyam jadinya posisi dari putih. F4 datang di sini langkah sederhana F6, yang mana ini memaksa harus ketinggalan satu perwira. Baik, kembali ke posisi di saat kuda kali 4, langkah partai sudah benar dilakukan oleh putih dengan membuang sekaligus cek. Dipukul oleh raja, maka di sini kuda yang mengambil. D5 dibalas dengan kuda G3.
Dia enggan untuk cek, teman-teman. Dilanjutkan dengan E4 ke G1. Dipukul mundur perwira dari putih, teman-teman. H5 dilanjutkan dengan D4, H4. Setelah kuda ini terusir, dia memilih untuk F1. Perhatikan perwira dari putih, teman-teman, menumpuk di bawah. Menteri ke F6, C3, kuda E7 dan kuda G3. Mencoba pelan-pelan, dia ingin menguasai jalur lagi, teman-teman. Raja G8, mengamankan terlebih dahulu dan kuda G2. Dibalas dengan C6, H3, G5, benteng F1, gajah ke H6 dan F3. Langkah pelik ini, teman-teman, memaksa dari hitam untuk menukar pionnya. Benteng langsung memukul sekaligus mengancam menteri. G6 dilanjutkan dengan B3, benteng ke H7 dan gajah ke A3. Dilanjutkan dengan G4, H kali G4, gajah kali G4 di sini. Setelah diancam, dia ternyata dipukul oleh kuda, teman-teman. Menteri kali kuda dan kuda G3. Langkah memancing harus kehilangan menteri dari hitam ini, teman-teman. Karena jika hitam tertarik dengan kuda ini, tentu hitam harus kehilangan. Langkahnya, teman-teman, adalah membuang untuk cek. Hitam harus kehilangan menteri, teman-teman. Kalaupun dipukul di sini, maka di sini menteri yang harus hilang. Kembali ke posisi di saat kuda G3. Langkah partai benteng ke F7. Dia mencegah kemungkinan membuang benteng, teman-teman. Gajah kali E7 dan di sini benteng kali E7 sekaligus cek. Dan jika di sini F2, maka dipastikan langsung luluh lantak dari putih, teman-teman. Dipukul cek, dipukul oleh benteng sekilas ini adalah skakster, akan datang F8 cek terlebih dahulu. Dan langkah terbaiknya tentu harus ditutup. Setelah ditutup, E3 cek, bertubi-tubi, teman-teman. Dan setelah di sini dicek E2, G5 cek, akan datang F2 lagi. Dan sekarang gajah ke H4. Tentu di sini sangat seru, teman-teman. Menteri tidak bisa memukul menteri, benteng tidak bisa memukul menteri, semuanya serba terpin, teman-teman. G1 misalnya, maka di sini akan datang menteri memukul benteng. Banyak perwira yang harus ketinggalan dari putih jadinya. Jika posisi tadi atau pilihan langkah tadi dimainkan oleh putih. Kembali ke posisi di saat benteng ini cek. Langkah partai ternyata dia mengurungkan niatnya dengan menutup dengan kuda. Menteri di sini memukul G2 sekaligus tetap mengepin kuda ini, teman-teman. Benteng ke F2, G1 cek, F1, G3, F2 benteng. Satu langkah dari ini menyerah dari putih. Kemana langkah yang buat menyerah adalah benteng ke F8. Mustahil untuk dilanjutkan karena benteng ini akan hilang cuma-cuma, tidak bisa dibela, sekaligus ancaman checkmate. Makanya di posisi ini menyerah. Kemanapun langkah putih tetap checkmate, teman-teman. Kita lanjut ke partai yang terakhir, teman-teman. Dan partai yang terakhir ini, teman-teman, dimainkan oleh Mark Lanzek melawan Emanuel Lasker pada tahun 1912. Dimulai dari E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, kuda F6 dan kuda C3. Kuda kali 4 di sini, gajah kali F7 dipukul oleh raja. Kuda kali 4 di sini dan D5. Kuda langsung cek. Raja G8 dan D3. H6, kuda ke H3. G5. Tentu di sini ancamannya adalah kuda, teman-teman.
D2 langsung lari terlebih dahulu, benteng ke H7. F3 gajah kali kuda dan pion kali gajah. Benteng ke F7. Tentu di sini tujuan dari hitam untuk tidak bisa rokade pendek dari putih, teman-teman. Kuda ke B3. Dia persiapan untuk rokade panjang, menteri ke F6. Tentu di sini mengancam pion lemah yaitu di F3, benteng ke F1 dan benteng ke I8. Dibalas dengan menteri ke I2 dan benteng ke I6. Gajah ke D2 dan kuda ke D4. Memaksa pertukaran di sini, teman-teman, sekaligus mengancam menteri. Dan jika di sini dipukul, maka dia harus kehilangan menteri. Tentu di sini unggul dari hitam. Kembali ke posisi di saat kuda D4. Langkah pelik ini dijawab dengan menteri ke D1, teman-teman. Dan kuda memukul sekaligus cek. Setelah kuda cek, dia tidak mengambil kuda dengan benteng karena tahu kalah kualitas sekaligus ancamannya tetap terdesak. Dia memilih menggeser raja ke I2, teman-teman. Kuda G1. Ini yang seru, teman-teman. Langkah kuda G1 ini sangat taktikal sekali. Karena jika dipukul dengan benteng, akan datang checkmate. Atau raja ke E1. Di sini, teman-teman, datang checkmate juga ternyata. Baik, teknik yang sangat bagus dari hitam ini memaksa raja harus lari ke E3. Gajah ke C5. Di sini banyak pilihan, teman-teman. Dan jika di sini dipukul oleh kuda, agak panjang langkahnya tapi pada akhirnya tetap kalah juga dari putih, teman-teman. D4 cek, E4, G6 cek, raja ke D5. Benteng sekarang memblok langkah terlebih dahulu. Dan setelah B4 untuk mencari celah agar bisa lolos ini, teman-teman, akan datang benteng dikasih ke F3. Dan ini bukan dikasih cuma-cuma tentunya. Karena di sini langkah peliknya, teman-teman. Jika di sini benteng malah memukul kuda, misalnya, akan datang C6. Dan setelah C4, F7, kuda E6 tetap habis, teman-teman. Di sini hanya satu pilihan, C5, D5 cek. Di posisi F3 ini, jika dipukul, akan datang langkah yang lebih dahsyat lagi, teman-teman. Menteri kali F3, maka C6. Dia harus kehilangan menteri tentunya. Raja memukul pion, itu percuma, teman-teman. Menteri harus hilang, sekaligus perwira-perwira yang lain akan menyusul hilang, teman-teman. Kembali ke posisi di saat gajah C5 cek. Langkah partai ternyata dia D4. Langsung dipukul sekaligus cek. Dan ini double cek, teman-teman. Yaitu benteng dengan pion. D3 raja, G6. Tentu di sini pilihannya sangat sulit. Di partai, teman-teman, putih masih melangkahkan dengan benteng F5. Ya. Sekaligus dia langsung membuang rajanya, teman-teman, karena dipukul checkmate. Baik, itulah, teman-teman, pembukaan 4 kuda dari Grandmaster zaman dulu. Yang perlu kita ambil sebagai pelajaran adalah teknik dalam mengeksekusi langkah-langkah kritis yang bersifat eksekusi, teman-teman, atau bersifat membunuh bahasa jalanannya dari permainan catur 4 kuda ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.